Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Fadilah dari kelas Akuntansi Syariah 1D, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang resensi buku Ulumul Al-Quran. Identitas dari buku ini yaitu judul buku Ulumul Quran, cetakan ke-1 Agustus 2017, penulis Profesor Dr. Haji Amroni Derajat MAG, penerbit Kencana, tebal buku 229 halaman. Isi dari buku ini yaitu, buku ini diterbitkan oleh Profesor Dr. Haji Amroni Derajat MAG. Buku ini terdiri atas materi-materi dasar yang sangat elementer dalam kajian ulumul Al-Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Kandungan buku ini sangat ringkas, tetapi ulasan-ulasan yang disajikan mempunyai nilai yang sangat signifikan. Buku ini terdiri atas 12 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Bab 1, memuat gambaran singkat kegunaan dan urgensi ulum Al-Quran bagi umat Islam umumnya dan mahasiswa Islam khususnya. Bab 2, membahas tentang pengertian ulum Al-Quran, diuraikan cabang-cabang atau pokok-pokok bahasan ulum Al-Quran, disertai dengan keterangan singkat tiap cabang ilmu ulum Al-Quran. Bab 3, membahas tentang pengertian Al-Quran dan hikmah diwahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur. Bab 4, membahas tentang asbabun nuzul. Bab 5, membahas tentang keserasian Al-Quran, baik antar ayat-ayat Al-Quran, antar surah-surah Al-Quran, juga menjadikan kajian para ulama tafsir. Bab 6, membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Bab 7, membahas tentang Muhkam dan Mutasyabih. Bab 8, membahas tentang Qiraat Al-Quran. Bab 9, membahas tentang Ijaz Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang utama dan yang paling besar, dan dianggap sebagai mukjizat khalidah, yaitu mukjizat abadi sepanjang masa. Bab 10, membahas tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Bab 11, membahas tentang model perhitungan jumlah ayat Al-Quran yang merupakan analisis atas beberapa pendapat mufasir. Adapun bab 12 adalah penutup yang berisikan sejumlah kesimpulan dan uraian-uraian sebelumnya. Sinopsis dari buku ini yaitu, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ulum Al-Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran. Menurut para ulama, Ulumul Quran sebagai ilmu yang membahas tentang berbagai hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi aspek turun, sistematika, pengumpulan dan penulisan, bacaan, tafsir, kemukjizatan, serta nasih dan mansukh. Hasbi Al-Siddiqi menjelaskan muatan-muatan yang dibahas di dalam ulum Al-Quran yang terpokok meliputi ilmu mawatin al-nuzul, ilmu tawarih al-nuzul, ilmu asbabun nuzul, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu gharib Al-Quran, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu wujuh wa al-nazdair, ilmu muhkam dan mutasyabih, ilmu nasih dan mansukh, badi' Al-Quran, ilmu ijaz Al-Quran, ilmu munasabah, ilmu aqsam Al-Quran, ilmu amsilah Al-Quran, ilmu jadal Al-Quran, dan ilmu adab al-tilawah. Ulumul Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Pertama, Allah menurunkannya di Lauhal Mahfuz, selanjutnya diturunkan ke Bait Al-Izzah di langit pertama, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan peristiwa yang sedang dihadapi. Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukum, baik berupa peristiwa atau suatu pertanyaan. Nuzul itu terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab, dan terkadang pula berupa pernyataan yang mengandung kemungkinan mengenainya. Mula-mula penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan di pelepah-pelepah kurma, kepingan-kepingan batu, dan dari hafalan para penghafal Al-Quran. Dan Al-Quran turut dengan logat orang Quraisy. Faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah pertama sebagai alat membantu memahami Al-Quran, sebab pengetahuan ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kedua, meresapi gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah, sebab setiap situasi dan kondisi memiliki bahasa dakwah yang berbeda pula. Yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui ayat-ayat Al-Quran, baik ketika Nabi berada di Mekah ataupun di Madinah. Metode penelitian munasabah dalam Al-Quran, yang pertama, melihat tujuan yang akan dicapai seseorang. Kedua, memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut atau muqaddimah.
Yang ketiga, memperhatikan tingkat muqaddimah itu dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Yang keempat, ketika meneliti uraian dalam surah itu, perhatikan keharusan-keharusan yang dituntut oleh Al-Quran, keindahan bahasa yang dapat menimbulkan perhatian dalam memahaminya. Kelebihan dari buku ini yaitu, kandungan buku ini sangat ringkas, tetapi ulasan-ulasan yang disajikan mempunyai nilai yang sangat signifikan. Informasi-informasi yang termuat di dalamnya dapat dijadikan panduan atau pointer-pointer untuk didiskusikan lebih lanjut dalam perkuliahan. Dalam buku ini dapat membantu dan memudahkan para mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, dan buku ini juga sangat mudah dipahami tanpa mengulang-ulang membacanya karena bahasanya baku dan letak tanda bacanya juga pas. Dan juga sangat bagus dipakai pemula untuk mempelajari ulum Al-Quran. Kekurangan dari buku ini yaitu, alangkah bagusnya setiap satu judul dibuat kesimpulan supaya si pembaca lebih mudah memahami isi bukunya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.